Lihat itu, tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. Setelah dukhon, langsung sekali Imam Mahdi. Ustaz, Imam Mahdi ini siapa? Pemimpin besar umat Islam di akhir zaman. Dari keturunan kandung Nabi besar Muhammad SAW. Munculnya nanti, kata Rasulullah, adalah ketahuan dia berada di Madinah, lalu dia dikejar, dia pun lari menuju Mekah. Yang mengejar, ikut mengejar, lari sampai ke Mekah. Di tengah jalan, di perbatasan sebuah kota namanya Al-Baida, yang mengejar jumlahnya 300-an orang dari pasukan Sufyan, berasal dari Damaskus, yang mengejar sampai di kota Al-Baida, perbatasan Madinah dengan Mekah ya. Kota itu gempa dan terbelah, lalu seluruh penduduknya, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya, yang mengejar tenggelam masuk ke dalam perut bumi kota Al-Baida. Tersisa cuma satu orang dari yang mengejar tadi. Yang satu orang inilah mengabarkan kepada manusia, kami tenggelam di Al-Baida. Disumpah dan dibaiat paksa di depan Ka'bah. Dia menolak, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Tapi dipaksa oleh para alim ulama yang sudah berkumpul tanpa ada perjanjian sebelumnya. Mereka berkumpul karena melihat syarat-syaratnya ada pada laki-laki ini, ditangkap laki-laki ini. Kamulah yang akan memimpin kami. Kamu pasti yang menjadi Al-Mahdi bagi kami. Tidak, katanya. Lepaskan saya. Kalian salah orang. Cari yang lain, bukan saya. Akhirnya didesak. Terjadilah perdebatan. Karena lelaki tersebut adalah orang yang jujur, tidak pandai menutup. Ditanya nasabnya, memang nyambung kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Umurnya ditanya, pas usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Ciri-ciri fisik dan cintakan Nabi ada pada dia. Al-Baida sudah tenggelam. Maka pasti kamu orangnya. Kamu datang dari mana? Dari Madinah, ya kan? Gak boleh tuang dong. Dia datang dari Madinah. Bagaimana mau berdusta? Kata Rasulullah, akhlaknya sama dengan akhlak saya. Nabi itu tak betul dong. Yang ngaku-ngaku Imam Mahdi selama ini, itu tuyul itu. Belum apa-apa udah nyebarkan nomor rekening. Yang mau dibaiat mari sini. Satu kali kita baiat sekian. Imam Mahdi sebenarnya nggak mau ngaku-ngaku dan bahkan menolak ketika dipaksa untuk disumpah dibaiat, nggak mau. Tapi dia punya ilmu tentang agama, ilmu tentang fikih, ilmu tentang syariat. Dia punya ilmu karena hidupnya dari kecil bergelimbang ilmu dengan para alim ulama. Akhlaknya mulia, ibadahnya kuat, tapi dia memang nggak ngerti masalah-masalah perang, masalah politik, masalah ekonomi, masalah bagaimana cara memperbaiki dunia, nggak ngerti. Makanya ketika diminta kepada beliau agar mau dibayar memimpin umat Islam, beliau kuat menggelengnya. Jangan boleh, tolong, jangan boleh, bukan nambo, pilihlah orang lain, carilah orang lain. Maka para ulama mengatakan tidak semua syarat itu ada pada engkau. Tapi saya tak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Pokoknya kami bayar, Allah yang akan membimbingmu, Allah yang akan menuntun kamu memimpin kami semua. Lalu terakhir kata-kata yang menakutkan bagi laki-laki yang soleh yang beriman ini, kata-kata para ulama itu dalam hadis sahih. Apa kata Nabi? Ulama ini berkata, jika seandainya engkau tidak mau kami bayat, engkau tidak mau memimpin kami, maka seluruh dosa orang-orang zalim di muka bumi ini yang mereka lakukan pada Islam dan umat Islam, engkau yang tanggung. Kenapa saya? Kata Rasulullah, yang bisa menghentikan semua kezaliman mereka hanyalah engkau. Engkau menolak, engkau tidak mau, maka berarti engkau membiarkan mereka terus menzalimi Islam dan kaum muslimin. Serahkan tanganmu. Baru Tamanuang lelaki ini dan berkata, biarkan malam ini saya bermunajat kepada Allah. Saya mohon petunjuk dari Allah apa yang harus saya lakukan. Maka lanjut kata Rasulullah, fa aslahahu Allah fi lailatin. Dalam satu malam itu Allah perbaiki kemampuannya. Allah upgrade kemampuannya dari nggak ngerti jadi ngerti. Nggak tahu tentang seluk-beluk perang, Allah pahamkan dia langsung. Nggak mengerti bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang berat, besar, masalah ekonomi, masalah militer, masalah kepemimpinan, masalah-masalah kebobrokan moral, bicara bencana alam, bagaimana mengatasinya. Langsung oleh sang pemimpin itu tahu dia apa yang akan dilakukan. Itulah dia fa'aslahullahu fi lailah. Dalam satu malam Allah perbaiki kemampuannya, di-upgrade oleh Allah sehingga dia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi suasana yang benar-benar hancur pada masa ini. Kaum muslimin yang kami muliakan. Kemudian besok paginya dia dikepung nih, nggak bisa lari. Diawasi setiap gerak-geriknya. Besok paginya di waktu duha selepas fajar, dia pun selepas syuruk terbit matahari, terang matahari, dia pun didesak. Bagaimana? Dan dia menjawab, saya siap. Dibaiatlah beliau. Pembaiatannya terdengar oleh pemerintahan yang sedang berkuasa di Arab Saudi. Langsung dikerahkan militer dan senjata-senjata mereka untuk membunuh Imam Mahdi ini oleh pemerintahan Arab Saudi. Ya, dikumpulkan semua kekuatannya. Padahal ketika itu pemerintah Arab Saudi sedang pecah, sedang berebutan kekuasaan. Tapi mereka sangat anti dan sangat benci kemunculan Al-Mahdi ini. Karena mereka lihat inilah yang akan menghabisi kita. Dan betul, Rasul berkata, orang-orang beriman dengan cepat menyebar berita ini, maka berduyun-duyunlah orang-orang beriman berbaiat kepadanya. Berduyun-duyun berbaiat. Bahkan yang dari Taif datang, yang dari Qutaibah datang, yang Qudaidah datang, yang dari mana-mana datang, bahkan yang dari
Jeddah datang, dari Madinah datang, dari Yaman datang, dari Suriah datang, berbaiat berlomba-lomba, berbondong-bondong. Yang datang adalah orang beriman terbaik yang siap berjual beli dengan Allah menjadi bala tentara Imam Mahdi. Maka pasukan inilah yang tak akan mampu dikalahkan. Pasukan yang siap berjual beli dengan Allah. Mereka berbaiat. Kau pasti keturunan kandung Rasulullah Imam Mahdi yang akan memimpin. Maka mereka berbaiat, siap berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kata Rasulullah, dalam waktu yang cepat dan singkat kalian kalahkan seluruh Jazirah Arabia. Di bawah pimpinan Imam Mahdi. Jazirah Arabia dikembalikan kepada nama asli, yaitu Jazirah Arabia. Hilang yang namanya Uni Emirat Arab, hilang yang namanya Qatar, yang namanya Kuwait, Bahrain, kembali pada nama asli, Jazirah Arabia. Setelah kekuasaan ini menyatu padu dengan cepat, orang-orang beriman sudah muak melihat segala tingkah pola dan kezaliman para penguasa-penguasa yang sedang berkuasa. Sudah terdengar oleh mereka Imam Mahdi. Saya yakin pekan baru ini, ketika sampai berita itu kemari, saya yakin orang-orang terbaik dan yang beriman di antara bapak-bapak akan ada yang berusaha dengan apapun cara sampai ke sana. Saya yakin akan ada orang-orang terbaik itu. Di antara bapak saya tidak tahu siapa. Akan sampai ke sana untuk berbayar dan berjuang bersama beliau agar mendapatkan peluang masuk surga tanpa hisab. Siapapun yang bergabung dengan Imam Mahdi, berperang bersamanya sampai turunnya Nabi Isa, maka meninggal dia akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Bapak, Ibu yang kami muliakan, kata Rasulullah, ciri-ciri kemunculan ditandai dengan terjadinya huru hara yang merata di seluruh dunia, khususnya Timur Tengah. Sudah? Apa belum? Ciri-ciri kemunculannya ditandai dengan terjadinya pembantaian dan fitnah berdarah umat Islam di negeri Syam. Fitnah Syam. Syam ini di mana? Syria. Sejak Maret 2011 sampai sekarang sudah hampir 1 juta nyawa yang dibantai oleh Bashar Assad dibantu oleh Rusia. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul mengatakan kalau fitnah Syam sudah membara di akhir zaman, perintah Rasulullah adalah kepada umat Islam, alihu bil amal. Saat itu kalian wajib berlomba-lomba memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Standarnya kapan? Kalau di negeri Syam, pembantaian umat Islam dan peperangan menghancurkan Islam dan kaum muslimin sudah berlangsung. Alihu bil amal. Terang-teranganlah, segera dan cepatlah kalian berbanyak amalan-amalan soleh. Fitanan di masa-masa fitnah, wal fitanu bisyam, wal fitanu bisyam. Fitnah itu bukan di Yaman, bukan di Rohingya, bukan di Uyghur, bukan di Indonesia, bukan, tapi di Syam. Kalau sudah kalian saksikan, saatnya kalian wajib berlomba-lomba memperbanyak amal. Kenapa Nabi mengatakan wajib berlomba-lomba memperbanyak amal? Karena ujian iman yang akan kita hadapi terus menanjak, ujiannya terus meningkat sampai munculnya Dajjal laknatullah alaih. Maka kalau tak kuat iman kita, tak banyak amal kita, bakalan banyak orang-orang Islam yang berguguran menjadi murtad, yang berguguran menjadi munafik, yang berguguran menjadi menyerah, putus asa, bunuh diri, dan akhirnya nekat menjadi brutal dan sebagainya. Tapi orang yang beriman amalnya banyak, apapun ujian, makin kuat ujian, yang makin kuat berpegang pada Islam, makin kuat imannya. Ini makanya Nabi mengatakan perbanyak amal soleh, stop amal salah. Perbanyak amal soleh, stop amal salah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, fitnah Syam, ini Syam. Pusat pemerintahan Imam Mahdi nanti adalah Palestina. Ya, jadi khilafah Islamiyah tidak akan diumumkan di Pekanbaru, tidak akan diumumkan di Indonesia. Jangan khawatir lah, jangan khawatir. Nanti akan mengobrak-abrik Pancasila, nanti akan menghancurkan ideologi negara kita. Kalau khilafah Islam itu muncul, terlalu kecil. Yang diurus Imam Mahdi nanti dunia yang diurusnya, bukan Pancasila. Ya, baik Bapak Ibu, hamba Allah, Al-Mahdi muncul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kalian sudah menyaksikan sungai yang mengalir di negeri Irak, yaitu Sungai Efrat sudah mengering. Sejak 2014 sampai sekarang, Sungai Efrat sudah tidak mengalir satu tetes air pun. Ya, sampai sekarang Sungai Efrat di Irak sampai hari ini sudah tidak mengalir lagi airnya. Kemudian Imam Mahdi akan muncul nanti ketika terjadi pertikaian 3 putra mahkota yang memimpin Makkah Madinah. Makkah Madinah berarti Arab Saudi. Nah Bapak Ibu ketahuilah, Raja Salman sekarang ini sudah berlomba-lomba orang mengharapkan kematiannya. Siapa orangnya? Orang-orang yang mengharapkan akan memegang, mewarisi tampuk kekuasaannya. Nomor 1 adalah anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman. Yang kedua siapa? Mantan Raja Arab Saudi, yaitu Raja Abdullah. Anaknya bernama Mufrid bin Abdullah. Ini memegang urusan strategis di kerajaan Arab Saudi bidang pertahanan. Ya, dan dia ada militer sekian ratus ribu di tangannya. Sementara Muhammad bin Salman di bagian militer dan juga bagian keamanan. Sementara yang berikutnya adalah Pangeran Khalid bin Talal. Jadi ini bertiga ini sekarang sedang perang dingin ini Pak. Mereka hanya menunggu Raja Salman meninggal. Ada beberapa kali upaya yang berhasil digagalkan pembunuhan terhadap Raja Salman, berhasil digagalkan. Kenapa beliau diinginkan kematiannya? Supaya jabatan yang diwariskannya nanti tinggal memperebutkan siapa yang mendapatkannya. Nah, Al-Mahdi itu muncul adalah ketika terjadi pertengkaran keluarga dalam perebutan kekuasaan memimpin dan Madinah sekitarnya. Berarti wafatnya dulu seorang Raja Arab yang punya karakter khalifah. Wafatnya Raja Arab.
Tinggal nunggu aja gitu Pak. Kayaknya nggak lama. Kemudian, ibadah Allah yang kami muliakan, beliau akan muncul nanti kata Rasulullah SAW dengan kondisi alam banyak terjadi bencana-bencana alam besar di dunia. Bencana-bencana alam nomor satu adalah gempa. Gempa. Sekarang Indonesia sebelah timur saya lihat tiap sebentar dengar berita gempa. Skalanya bukan kecil Pak. Skalanya sudah di atas 5. Ada 7,2 kemarin. Masya Allah. Terus. Dan sebentar lagi maksiat yang dibuat di Arab Saudi hari ini Pak sudah melampaui batas. Muhammad bin Salman menjadikan Arab Saudi menjadi negara liberal sekarang. Ya, sudah tidak pernah terbayangkan kalau barang-barang memabukkan, musik-musik yang juga menghadirkan penyanyi-penyanyi erotis, penyanyi-penyanyi dunia, bahkan merayakan konser di Jeddah, ya Allah ya Rabbi, menghadirkan para pelaku-pelaku lucah. Tahu berapa pelaku lucah Pak? Bintang-bintang film porno. Ya, ya Allah ya Rabb, inilah dia akan menyebabkan Arab Saudi ditimpa oleh berbagai macam bencana alam. Bencana alam yang sudah terjadi baru banjir, ya, banjir, angin kencang, kemudian terbakar, kemudian berbagai macam bencana sudah mulai akan terjadi. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ini gempa-gempa, gunung-gunung meletus dan kehancuran ekonomi global. Nah, ini dikhawatirkan oleh Bill Gates, orang terkaya nomor 1 di dunia, orang terkaya nomor 2 di dunia. Apa kata Bill Gates? Sebentar lagi kalian akan menyaksikan kehancuran ekonomi global. Tidak ada satu pun negara yang akan selamat kecuali negara yang punya stok emas yang cukup. Emaslah yang mampu menjadikan negara kita stabil. Sementara amewah di Cilok Kelih, amewah di Malian Kelih. Nah, hebatnya penjaga negara ini, ya salah. Doa, tiba tiba. Tapi kita ada pokoknya. Astagfirullah. Jadi, hamba Allah yang kami muliakan, ini bencana-bencana alam yang terjadi. Kata Rasulullah, "Urudun Mahdi inda ikhtilafi ummati wa zalazil." Imam Mahdi nanti akan muncul ketika terjadi perselisihan di tubuh keluarga kerajaan, wa zalazil, dan gempa-gempa serta bencana-bencana. Saat itulah Imam Mahdi muncul. Terus kaum muslimin yang kami muliakan, berikutnya kemunculan Imam Mahdi ditandai dengan turunnya salju di Jazirah Arabia. Salju di Arab. Ini sejak 2011 sampai sekarang salju semakin tebal turun, khususnya di Tabuk. Rasul berkata dalam hadis yang sahih dari Muslim, apa kata Rasul kepada Mu'adz bin Jabal? Mu'adz, kau lihat ini wilayah ini ya. Kalau sempat wilayah ini nanti sudah turun salju di sini, maka jarak antara ubun-ubun engkau dengan terjadinya kiamat, hai Mu'adz, sudah sangat dekat. Makanya Imam Masjidil Haram Syekh Sobot Syurem di tahun 2011 berkhutbah pada hari Jumat, dan itu masih ada di YouTube khutbahnya. Beliau menghimbau dengan suara yang mendelegah penuh semangat agar kita bersiap-siap menyambut hukuman besar akhir zaman dan segala petaka-petaka besar lainnya. Ini akhir zaman, beliau katakan. Lihat oleh kalian, salju yang dikatakan Rasulullah hari ini sudah turun di Tabuk. Sekarang salju itu Pak, setiap musim saljunya sudah setinggi 1 meter, sudah sampai ke Riyadh, sampai ke Palestina, sampai ke Suriah, sekarang sampai ke Lebanon, dan sampai ke Kairo malah. Dan bahkan salju itu sudah mendekati Mekah dan Madinah. Awal tahun saya umroh. Alhamdulillah masa umroh beberapa kali kami menyaksikan es kadang-kadang jablong turun. Bahkan ada es yang sebesar bola pingpong, pecah-pecah kaca mobil Pak. Bahkan ada beberapa ternak yang tak sempat dilarikan mati. Dia cabut batu, pelengkap apa lu? Ini yang terjadi sekarang di Mekah dan Madinah. Masya Allah, wahai muslimin, belalangnya keluar dalam jumlah yang gila-gilaan. Allahu Akbar. Baik muslimin, ini semuanya sudah kita saksikan sekarang. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya nanti akan mati terbunuh seorang lelaki yang paling kamu cintai. Tidak tahu yang usianya seorang lelaki yang paling kamu cintai. Lelaki ini kata Rasul dalam hadis yang sahih disebut adalah pemilik jiwa yang suci, nafsun zakiyah. Dia memiliki jiwa yang suci. Seluruh orang beriman satu bumi mencintainya. Kematiannya dengan cara dibunuh membuat marah orang-orang mukmin sebumi. Marah seluruh malaikat yang ada di langit. Siapakah dia kira-kira?